Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah jadi pendengar Suka Cerita. Berkat support kalian, aku jadi semakin semangat buat tetap konten dan konsisten sampai channel ini berhasil mencapai 1000 subscriber. Seperti biasa, kali ini aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Langsung aja, dengerin ceritanya sampai habis, sejarah dan asal-usul Banyuwangi. Banyuwangi adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di kawasan Tapal Kuda yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Selat Bali dan Provinsi Bali di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di sebelah barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur dan juga kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa. Di pesisir Banyuwangi, terdapat Pelabuhan Ketapang yang merupakan penghubung utama antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Masyarakat penghuni daerah ini adalah suku Jawa Osing atau Wong Blambangan. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Banyuwangi sebanyak 1.769.234 orang. Sejarah Banyuwangi tidak lepas dari sejarah Kerajaan Blambangan. Pada pertengahan abad ke-17, Banyuwangi merupakan bagian dari Kerajaan Hindu Blambangan yang dipimpin oleh Kanjeng Suhunan Prabu Tawang Alun. Sejak tahun 1743, secara administratif, VOC telah menganggap Blambangan sebagai wilayah kekuasaannya. Atas dasar Perjanjian Ponorogo yang diantara isinya adalah penyerahan kekuasaan Kartasura di Jawa bagian timur termasuk Blambangan oleh Pakubuwono II kepada VOC. Padahal Kartasura tidak pernah mewarisi Blambangan dari Kesultanan Mataram karena Kanjeng Suhunan Prabu Tawang Alun telah menyatakan kemerdekaan Blambangan pada 23 Februari 1653 dan Mataram tidak pernah menundukkannya lagi hingga Mataram hancur akibat perang Raden Trunajaya. Pasca Perjanjian Ponorogo tahun 1743, VOC tidak pernah benar-benar menancapkan kekuasaannya sampai pada akhir abad ke-17. Ketika perusahaan Hindia Timur Britania menjalin hubungan dagang dengan Blambangan, VOC segera bergerak untuk mengamankan kekuasaannya atas Blambangan pada akhir abad ke-18. Hal ini menyulut perang besar selama 5 tahun, yaitu sekitar 1767 sampai 1772 dan bahkan baru berakhir pada tahun 1777. Dalam rangkaian peperangan itu, terdapat beberapa pertempuran dahsyat, salah satunya disebut Perang Puputan Bayu yang merupakan perlawanan rakyat Blambangan untuk melepaskan diri dari belenggu VOC. Pertempuran Puputan Bayu terjadi pada tanggal 18 Desember 1771 yang akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Banyuwangi. Sayangnya, perang ini tidak dikenal luas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan Kompeni Belanda. Akhir dari perang ini, VOC lah yang memperoleh kemenangan dengan diangkatnya Raden Wiroguno I atau Mas Alit sebagai Bupati Banyuwangi pertama dan tanda runtuhnya Kerajaan Blambangan. Tetapi perlawanan sporadis rakyat Blambangan masih terjadi meskipun VOC sudah menguasai Blambangan. Itu bisa terlihat dengan tidak adanya pabrik gula yang dibangun oleh VOC saat itu, berbeda dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Sebelum diberi nama Banyuwangi yang bermakna air harum dalam bahasa Indonesia, Banyuwangi memiliki banyak sejarah asal-usul. Di Indonesia, hampir setiap kota atau nama suatu daerah memiliki asal-usul tersendiri, membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sangat percaya pada dongeng atau cerita-cerita gaib. Entah hanya untuk dongeng sebelum tidur
atau sebatas penawar orang-orang yang bertanya mengapa, yang pasti cerita-cerita tersebut banyak yang mengakui kebenarannya hingga disimpan pada buku-buku sejarah. Konon, dahulu, wilayah di ujung timur Pulau Jawa yang memiliki alam yang sangat indah ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Sulah Kromo. Dalam menjalankan kepemimpinannya didampingi oleh seorang patih yang gagah berani, bijaksana, dan tampan yang bernama Patih Sidopekso. Sang patih yang gagah berani memiliki istri yang cantik dan rupawan, halus, santun, hingga membuat sang raja tergila-gila. Istri patih tersebut bernama Sri Tanjung. Segala cara dilakukan raja agar dapat mendapatkan Sri Tanjung. Kecantikan Sri Tanjung membuat raja tidak peduli dengan kesetiaan patih. Menghalalkan segala cara dan menempuh jalan tergila sekalipun. Dalam satu kesempatan, raja memiliki akal licik dengan memerintahkan Patih Sidopekso untuk melakukan tugas yang tak mungkin dicapai oleh manusia biasa. Walaupun patih adalah orang yang bisa diandalkan, tetaplah tugas itu memberatkan bagi manusia biasa. Dengan begitu tegas, berani, dan meyakinkan, Adipati berangkat untuk melaksanakan tugas tanpa rasa curiga. Selepas Adipati melaksanakan tugas, raja melancarkan aksinya. Prabu Sulah Kromo menuduh sembarangan dan bersikap tak senonoh pada Sri Tanjung dengan segala sikap yang tidak patut dilakukan oleh orang sekelas raja. Namun, ketabahan Sri Tanjung membuat benteng besar berdiri kokoh di hadapan raja. Sri Tanjung tetap tabah dan selalu mendoakan suaminya. Mengetahui hal itu membuat raja marah besar tak terbendung, apalagi saat cintanya ditolak mentah-mentah. Seiring berjalannya waktu, dengan keadaan Sri Tanjung yang tabah, Patih Sidopekso kembali dan langsung menghadap raja. Akal busuk raja muncul lagi. Kali ini, raja memfitnah Sri Tanjung dengan mengatakan pada Adipati jika Sri telah berkhianat kepadanya. Raja juga mengatakan bahwa Sri Tanjung mendatangi raja, menggoda dan merayu sang raja pada saat Adipati Sidopekso pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan tugas. Tanpa aba-aba, Adipati Sidopekso pun langsung kembali menemui istrinya dengan rasa emosi dan penuh kemarahan. Adipati terus menuduh istrinya yang tak bersalah tersebut dengan tanpa alasan. Istrinya yang lugu dan jujur membuat Adipati Sidopekso tak puas dengan jawaban Sri Tanjung. Adipati dibuat tambah marah tak terkendali dan semakin memanas, bahkan Adipati dengan berangnya mengancam akan membunuh istrinya yang setia itu. Tak berpikir panjang, Adipati Sidopekso menyeret istrinya ke tepi sungai yang keruh dan kotor. Namun sebelum Adipati membunuh, Sri Tanjung membuat permintaan terakhir kepada suami yang dicintainya itu. Sebagai bukti kejujuran, kesucian, dan kesetiaannya, ia rela dibunuh dan agar jasadnya diceburkan ke dalam sungai yang keruh itu. Apabila darahnya membuat airnya berbau busuk, maka dirinya telah berbuat khianat. Tetapi jika air sungai berbau harum, maka ia tidak bersalah. Adipati sudah tak tahan diri, ia segera menikam istrinya dengan keris dan menceburkan mayat istrinya itu ke dalam sungai. Sungai yang keruh tersebut berangsur-angsur jernih sebab darah istrinya. Sungai itu jernih, berbau harum, berbau wangi. Adipati Sidopekso pun merasa menyesal, menjadi linglung, jatuh, dan ia berteriak, "Banyuwangi!" Banyuwangi menyandang beberapa julukan, di antaranya yaitu yang pertama, The Sunrise of Java. Julukan The Sunrise of Java disandang Kabupaten Banyuwangi tidak lain karena daerah yang pertama terkena sinar matahari terbit di Pulau Jawa. Yang kedua, Bumi Blambangan. Sejarah berdirinya Banyuwangi tidak bisa dilepaskan dari sejarah Kerajaan Blambangan, karena Blambangan merupakan cikal bakal dari Banyuwangi. Yang ketiga adalah Osing. Salah satu keunikan Banyuwangi adalah penduduk yang multikultur, dibentuk oleh 3 elemen masyarakat yaitu Jawa Mataraman, Madura, dan Banyuwangen yang kini lebih dikenal dengan Osing. Suku Osing adalah penduduk asli Kabupaten Banyuwangi. Mereka mempunyai adat istiadat,
budaya maupun bahasa yang sedikit berbeda dari masyarakat Jawa pada umumnya. Yang keempat adalah santet. Julukan Banyuwangi sebagai bumi santet terkenal sejak peristiwa memilukan ketika 100 orang lebih dibunuh secara misterius karena dituduh memiliki ilmu santet. Peristiwa ini dikenal luas oleh masyarakat sebagai tragedi santet tahun 1998. Dan ada pula beberapa julukan lain tentang Banyuwangi. Berbicara tentang kebudayaan masyarakat Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah lintas pulau antara Pulau Jawa dan Pulau Bali, sehingga menjadi salah satu tempat pertemuan berbagai jenis kebudayaan. Budaya masyarakat Banyuwangi sangat beragam dan meliputi budaya lokal dari suku Jawa, suku Bali, suku Madura, dan suku Melayu. Terdapat pula budaya asing yang meliputi budaya Eropa. Ciri khas kebudayaan Banyuwangi yang pertama ada batik. Batik yang disebut-sebut sebagai jati diri bangsa Indonesia tidak bisa diragukan. Keberadaannya memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya orang Jawa. Motif-motifnya pun terinspirasi tak jauh dari kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan Banyuwangi yang memiliki beberapa motif yang terkenal, yaitu yang pertama, gajah oling, paras gempal, sekar jagad, kangkung satingkes, dan mata ayam. Jenis batik tadi merupakan sebagian dari motif batik khas Banyuwangi yang masih hidup dan berkembang di kalangan masyarakat setempat. Yang kedua, ada lagu daerah. Lagu daerah yang terkenal yaitu Umbul-Umbul Blambangan, Ugo-Ugo, Banyuwangi Ijo Royo-Royo, Sembang Lukinto, Cengkir Ganding, dan Ulang Andung-Andung. Ada pula kesenian tradisional. Kesenian tradisional khas Banyuwangi antara lain angklung khas Osing, angklung caruk, angklung teta, angklung paglat, angklung Blambangan, barong Banyuwangi, barong kemiren, barong kumbo, barong prejeng, barongsai, ogoh-ogoh, ondel-ondel, jareng Banyuwangi, teater Banyuwangi, kebo-keboan, wayang osing, dan masih banyak kesenian tradisional lainnya yang menjadi ciri khas Banyuwangi. Ada juga musik khas Banyuwangi. Gamelan Banyuwangi, khususnya yang dipakai dalam tari gandrung, memiliki kekhasan dengan adanya kedua biola, yang salah satunya dijadikan sebagai pantus atau pemimpin lagu. Menurut sejarahnya, pada sekitar abad ke-19, seorang Eropa menyaksikan pertunjukan seblang atau gandrung yang diiringi dengan suling. Kemudian orang tersebut mencoba menyelaraskannya dengan biola yang dia bawa waktu itu. Pada saat dia memainkan lagu-lagu seblang tadi dengan biola, orang-orang sekitar terpesona dengan irama menyayat yang dihasilkan oleh biola tersebut. Sejak itu, biola mulai menggeser suling karena dapat menghasilkan nada-nada tinggi yang tidak mungkin dikeluarkan oleh suling. Selain itu, gamelan ini juga menggunakan kluncing, yakni alat musik berbentuk segitiga yang dibuat dari kawat besi tebal dan dibunyikan dengan alat pemukul dari bahan yang sama dan angklung atau rebana. Oke teman-teman, itulah sejarah dan asal-usul Banyuwangi yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!